Dr. Martin Luther King Jr., in a 1968 speech where he reflects upon the civil rights movement, states, "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." As a teacher, I've internalized this message. Martin Luther King, pada tahun 1998, dalam pidatonya mengenai gerakan hak-hak sipil menyatakan, pada akhirnya kita tidak akan mengingat perkataan musuh-musuh kita, tapi keheningan teman-teman kita. Sebagai guru, aku telah menghayati pesan ini. Every day all around us, we see the consequences of silence manifest themselves in the form of discrimination, violence, genocide, and war. In the classroom, I challenge my students to explore the silences in their own lives through poetry. Setiap hari di sekitar kita, kita melihat konsekuensi dari diam, menampakkan diri dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, genosida, dan perang. Di kelas saya menantang siswa saya untuk menjelajahi keheningan dalam kehidupan mereka sendiri melalui puisi. We work together to fill those spaces, to recognize them, to name them, to understand that they don't have to be sources of shame. In an effort to create a culture within my classroom where students feel safe sharing the intimacies of their own silences, kami bekerja sama untuk mengisi ruang tersebut, untuk mengenali mereka, menamai mereka, serta memahami bahwa mereka tidak harus bersikap malu-malu. Di dalam kelas saya ingin berupaya untuk menciptakan sebuah budaya di mana siswa merasa aman dan membentuk keintiman atau kedekatan dengan teman sesama mereka untuk bisa membicarakan isi hati mereka sendiri. I have 4 core principles posted on the board that sits in the front of my class, which every student signs at the beginning of the year. Read critically, write consciously, speak clearly, tell your truth. I find myself thinking a lot about that last point. Tell your truth. Saya memiliki 4 prinsip inti yang tertulis di papan di depan kelas saya, yang ditandatangani oleh setiap mahasiswa di awal tahun. Membaca dengan kritis, menulis dengan benar, berbicara dengan jelas, dan katakan yang sebenarnya. Dan saya kemudian berpikir banyak tentang hal yang terakhir, katakan yang sebenarnya. And I realized that if I was going to ask my students to speak up, I was going to have to tell my truth and be honest with them about the times where I failed to do so. Dan saya menyadari bahwa jika saya akan meminta siswa saya untuk berbicara, saya harus mengatakan yang sebenarnya dan jujur dengan mereka tentang saat-saat di mana saya gagal melakukannya. So I tell them that growing up as a kid in a Catholic family in New Orleans, Jadi, saya mengatakan kepada mereka bahwa ketika saya tumbuh dewasa sebagai salah satu seorang anak dalam keluarga Katolik di New Orleans, I was always taught that the most meaningful thing one could do was to give something up, sacrifice something you typically indulge in to prove to God you understand His sanctity. Aku selalu berpikir bahwa hal yang paling berarti yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah memberi. Mengorbankan sesuatu yang biasanya Anda nikmati untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa Anda memahami kesuciannya. I've given up soda, McDonald's, French fries, French kisses, and everything in between. But one year, I gave up speaking. Figured the most valuable thing I could sacrifice was my own voice, but it was like I hadn't realized that I had given that up a long time ago. Saya sudah pernah berhenti mengonsumsi soda, McDonald's, kentang goreng, berciuman, dan segala sesuatu di antaranya. Tapi 1 tahun saya berhenti berbicara, saya pikir hal paling berharga yang bisa saya korbankan adalah suara saya sendiri. Tetapi saya tidak menyadarinya bahwa saya sudah lama berhenti berbicara. I've spent so much of my life telling people the things they wanted to hear instead of the things they needed to. Told myself I wasn't meant to be anyone's conscience because I still had to figure out being my own, so sometimes I just wouldn't say anything, appeasing ignorance with my silence, unaware that validation doesn't need words to endorse its existence. saya menghabiskan begitu banyak waktu dalam kehidupan saya, memberitahu orang-orang hal-hal yang ingin mereka dengar, bukan hal-hal yang mereka butuhkan. Saya tidak bermaksud untuk menjadi hati nurani siapapun, karena saya masih harus mencari tahu jati diri saya sendiri. Jadi, terkadang saya tidak akan mengatakan apa-apa, berpura-pura tidak peduli dengan membungkam diri saya.
Saya menyadari bahwa validasi tidak memerlukan kata-kata untuk mendukung keberadaannya. When Christian was beat up for being gay, I put my hands in my pocket and walked with my head down as if I didn't even notice. Couldn't use my locker for weeks because the bolt on the lock reminded me of the one I had put on my lips when the homeless man on the corner looked at me with eyes up, merely searching for an affirmation that he was worth seeing. Ketika Christian dipukuli karena ia adalah seorang gay, aku memasukkan tanganku ke dalam kantong saku dan berjalan dengan kepala tertunduk seolah-olah aku bahkan tidak menyadarinya. Aku tidak bisa menggunakan lokerku selama beberapa minggu karena ada baut dikunci. Mengingatkanku pada sesuatu kejadian ketika pria tunawisma di sudut menatapku ke atas sambil memastikan apakah dia pantas untuk dilihat. I was more concerned with touching the screen of my Apple than actually feeding him one. When the woman at the fundraising gala said, "I'm so proud of you. It must be so hard teaching those poor, unintelligent kids," I bit my lip because apparently we needed her money more than my students needed their dignity. Saya lebih peduli dengan layar di Apple saya daripada benar-benar memberinya makan. Saat wanita di acara penggalangan dana berkata, "Saya sangat bangga kepada Anda. Pasti sangat sulit mengajar anak-anak yang malang dan tidak cerdas itu." Saya menggigit bibir saya, karena ternyata kami membutuhkan uangnya, lebih dari siswa saya yang membutuhkan martabat mereka. We spend so much time listening to the things people are saying that we rarely pay attention to the things they don't. Silence is the residue of fear. It is feeling your flaws, gut-wrench guillotine your tongue. Kita menghabiskan banyak waktu mendengarkan apa yang dikatakan orang, bahwa kita jarang memperhatikan hal-hal yang mereka tidak tahu. Keheningan merupakan sisa dari perasaan takut tersebut. Ini adalah perasaan yang kita rasakan akan kekurangan kita. Perasaan kekurangan itu dapat memotong lidah perkataan kita. It is the air retreating from your chest because it doesn't feel safe in your lungs. Silence is Rwandan genocide. Silence is Katrina. It is what you hear when there aren't enough body bags left. Itu adalah nafas yang hembus dari dadamu karena terasa sesak di paru-paru. Diam adalah genosida Rwanda. Diam adalah Katrina. Itu adalah apa yang Anda dengar ketika tidak ada cukup kantong mayat yang tersisa. It is the sound after the noose is already tied. It is charring. It is chains. It is privilege. It is pain. There is no time to pick your battles when your battles have already picked you. Itu adalah suara setelah tali yang terjerat terikat. Ia membakar, ia merantai, sebuah kehormatan yang menyakitkan. Tidak ada waktu untuk memilih pertempuran Anda, ketika pertempuran Anda telah memilih Anda. I will not let silence wrap itself around my indecision. I will tell Christian that he is a lion, a sanctuary of bravery and brilliance. I will ask that homeless man what his name is and how his day was, because sometimes all people want to be is human. Saya tidak akan membiarkan keheningan meninggalkan kebimbangan pada diri saya. Saya akan memberitahu Christian bahwa ia adalah singa, tempat perlindungan, keberanian, dan kecemerlangan. Saya akan meminta pria tunawisma, siapapun ia namanya, dan bagaimana harinya, karena terkadang semua orang ingin diperlakukan selayaknya manusia. I will tell that woman that my students can talk about transcendentalism like their last name was Thoreau, and just because you watch one episode of The Wire doesn't mean you know anything about my kids. Saya akan memberitahu wanita itu bahwa murid-murid saya dapat berbicara tentang transcendentalisme, seperti nama belakang mereka adalah Thoreau. Dan hanya karena Anda menonton satu episode dari The Wire, tidak berarti Anda mengetahui segala yang mengenai anak saya. So this year, instead of giving something up, I will live every day as if there were a microphone tucked under my tongue, a stage on the underside of my inhibition. Because who has to have a soapbox when all you've ever needed is your voice? Thank you. Jadi tahun ini, saya tidak akan mengorbankan sesuatu. Saya akan menjalani hidup setiap hari seolah-olah ada pengeras suara di bawah lidah saya. Sebuah panggung di balik kecanggungan, karena siapa yang butuh podium ketika semua yang Anda butuhkan hanyalah suara Anda. Terima kasih.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time, a time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. Saya berbicara kepada Anda pada apa yang saya ketahui adalah waktu yang sangatlah menantang. Sebuah waktu gangguan dalam kehidupan negara kita. Gangguan yang telah membawa kedukaan bagi sebagian orang, kesulitan keuangan bagi banyak orang, dan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari kita semua. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all. I'm sure the nation will join me in assuring you that what you do is appreciated, and every hour of your hard work brings us closer to a return to more normal times. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang garis depan NHS, serta pekerja perawatan dan mereka yang menjalankan peran penting, yang tanpa pamrih melanjutkan tugas sehari-hari mereka di luar rumah untuk mendukung kita semua. Saya yakin bangsa ini akan bergabung dengan saya untuk meyakinkan Anda bahwa apa yang Anda lakukan dihargai dan setiap jam kerja keras Anda membawa kita lebih dekat ke waktu yang lebih normal. I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the vulnerable and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. Saya juga berterima kasih kepada Anda yang tinggal di rumah, dengan demikian membantu melindungi rentan dan menyelamatkan banyak keluarga. Rasa sakit sudah dirasakan oleh mereka yang kehilangan orang yang dicintai. Bersama-sama kita mengatasi wabah ini, dan saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika kita tetap bersatu dan teguh, maka kita akan mengatasinya. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any. That the attributes of self-discipline, of quiet, good-humored resolve, and of fellow feeling still characterize this country. Saya berharap di tahun-tahun mendatang, semua orang dapat bangga dari cara mereka menanggapi tantangan ini. Dan mereka yang datang setelah kita akan mengatakan bahwa orang Inggris dari generasi ini sama kuatnya dengan siapapun. Bahwa sifat-sifat disiplin, diri yang tenang, humoris, dan sikap seperasaan masih menjadi ciri negeri ini. Pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The moments when the United Kingdom has come together to applaud its care and essential workers will be remembered as an expression of our national spirit, and its symbol will be the rainbows drawn by children. Kebanggaan diri kita bukanlah bagian dari masa lalu kita. Ini mendefinisikan masa kini dan masa depan kita. Saat-saat ketika Inggris bersatu untuk memuji kepeduliannya dan pekerja penting akan dikenang sebagai ekspresi semangat nasionalisme kita. Dan simbolnya akan digambarkan sebagai pelangi oleh anak-anak. Across the Commonwealth and around the world, we have seen heartwarming stories of people coming together to help others, be it through delivering food parcels and medicines, checking on neighbours, or converting businesses to help the relief effort. And though self-isolating may at times be hard, many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation. Di seluruh persemakmuran dan di seluruh dunia, kami telah melihat kisah-kisah yang mengharukan tentang orang-orang yang berkumpul
untuk membantu orang lain, baik itu melalui pengiriman paket makanan dan obat-obatan, memeriksa tetangga, atau mengubah bisnis untuk membantu upaya bantuan. Dan mereka yang mengasingkan diri kadang-kadang mungkin sulit. Banyak orang dari semua agama dan tidak ada yang menemukan bahwa itu memberikan kesempatan untuk memperlambat, berhenti sejenak, dan merenung dalam doa atau meditasi. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. Itu mengingatkan saya pada siaran pertama yang saya buat pada tahun 1940, dibantu oleh saudara perempuan saya. Kami semasa anak-anak berbicara dari sini di Windsor kepada anak-anak yang telah dievakuasi dari rumah mereka dan dikirim untuk keselamatan mereka sendiri. Hari ini sekali lagi banyak orang yang akan merasakan rasa perpisahan yang menyakitkan dari orang yang mereka cintai. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. Tapi sekarang seperti dulu, kita tahu jauh di lubuk hati bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meskipun kami telah menghadapi tantangan sebelumnya, yang satu ini berbeda. Kali ini kami bergabung dengan semua negara di seluruh dunia dalam upaya bersama menggunakan kemajuan besar ilmu pengetahuan dan belas kasih naluriah kami untuk menyembuhkan. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Kita akan berhasil dan kesuksesan itu akan menjadi milik kita masing-masing. Kita harus merasa terhibur bahwa sementara kita mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk bertahan, hari-hari yang lebih baik akan kembali. Kita akan bersama teman-teman lagi. Kita akan bersama keluarga kita lagi. Kita akan bertemu lagi. Tapi untuk saat ini, saya mengucapkan terima kasih dan salam hangat untuk kita semua. This is Ava. She's 16 years old. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth, but she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Makes this so much more exceptional. So thank you. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. So in life, you know, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me.
And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice. It was a way of life. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously, very seriously. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer-director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. The reason, she would eventually get married, and it would be a waste of money. I was completely blown, and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Girls have the power to change the world.
It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write, compared to 10 million boys. Primary school, it's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. For using your platform and your voice to contribute to change, and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa seperti ini? Mengapa saya berdiri di sini dengan baik? Ini pasti salah satu momen itu untuk saya, dan saya menemukan diri akan kembali ke asal saya. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa, orang tua yang berprofesi sebagai dokter di tentara India. Saya adalah anak pertama, dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya bangga dan bahagia 99% dari waktu. Oke, sedikit berlebihan, pencapaian pribadi diperbolehkan dari waktu ke waktu. Tidakkah menurutmu saudaraku lahir beberapa tahun kemudian dan itu pun tidak ada yang berubah untuk? Ibu merupakan masa depan seorang wanita, seperti membentuk takdir peradaban. Seperti contohnya adalah ironi tragis nasib bahwa ciptaan yang indah seperti anak perempuan hari ini adalah salah satu masalah yang paling serius. Menghadapi gadis-gadis kemanusiaan yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, itu adalah fakta. Dan hari ini anak perempuan mungkin lebih baik daripada anak laki-laki. Bahkan masih banyak perempuan yang tidak dapat menginjakan kaki di ruang kelas. Meskipun sudah ada kemajuan dan upaya yang dibuat. Selama 2 dekade terakhir lebih, saya hanya akan memberikan setumpuk lebih dari 15 juta anak perempuan sekolah dasar yang tidak pernah belajar membaca atau menulis, dibandingkan dengan 10 juta anak-anak laki-laki sekolah dasar lainnya. Sekolah itu adalah awal dari masa depan kita. Pahlawan seperti dia membuat ini jauh lebih baik. Luar biasa. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan terima kasih. Dan wow, saya sangat merasa istimewa dan sangat terhormat untuk dapat menjadi pembicara, dapat berbagi pada sore ini dengan kalian semua. Dan juga wanita yang luar biasa ini, saya sangat amat merasa terhormat. Hari ini saya ingin ucapkan selamat saya untuk masing-masing kaum wanita, yaitu ada Octavia, Michelle Kelly Patti, dan semua 50 wanita yang telah termasuk dalam laporan pencapaian yang baik. Karena kalian semua menginspirasi saya, tetapi juga menginspirasi banyak orang lain di luar sana untuk lebih bekerja keras, untuk jadi lebih baik, dan membuat kita semua menjadi amat sangat bangga bisa berdiri di samping kalian seperti ini. Tahun terakhir saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa itu yang UNICEF lakukan untuk anak-anak di sekitar dunia, khususnya para korban dan penyintas perang,
Kekerasan pada anak, tetapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagi saya itu adalah bahan bakar kesemangat saya yang begitu berkomitmen untuk tujuan ini, dan itu adalah gairah saya. Karena ketahuilah bahwa pendidikan anak perempuan bukan hanya memperdayakan keluarga, tetapi masyarakat dan ekonomi hasil dari pendidikannya kita semua menjadi lebih baik. Itu sederhana bahwa sebagai penghibur benar-benar meledak, dan itu mengguncang saya. Inti akhirnya saya memutuskan untuk menutupi biaya pendidikannya sehingga dia bisa terus belajar, karena pendidikan adalah hak asasi manusia dan kebutuhan yang sangat besar, terutama saat ini. Sejak saat itu saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam banyak anak, hidup semampu saya, dan dalam hal besar ataupun hal yang kecil. Ada kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini, dan saya pikir itu benar-benar tepat untuk mengatakan dan menjelaskan apa yang saya coba katakan hari ini. Tangan yang mengguncang buayan sang prokreator itu. Saya mengambil pekerjaan dengan amat sangat serius. Saya sangat serius dan saya akan melanjutkan ini. Saya mulai memperhatikan berbagai macam bentuknya. Ada hal yang paling sederhana yang membedakan laki-laki dan perempuan. Misalnya seperti garis ditarik keluar dari sekolah ketika mereka mencapai pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah. Dari bayi yang berusia 12 dan 13 tahun, sedangkan anak laki-laki masih menikmati masa kecilnya. Atau pada dasarnya hak asasi manusia seperti perawatan kesehatan. Itu contohnya ditolak hanya karena ada wanita. Sebut saja ini seluruh pengalaman pemicu nomor 1 saya untuk maju di beberapa tahun belakangan ini. Contoh di awal karir saya sekitar umur 18 atau 19 tahun, saya sudah mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan persyaratan konyol atau gaji rendah yang menyakitkan di dalam film yang bisa digantikan, karena saya perempuan dan bisa diganti di bisnis hiburan yang berkesan, membuat saya memutuskan untuk membuat diriku tak tergantikan. Tapi saya pikir apa yang benar-benar menggerakkan bagi saya dan pada akhirnya membuat saya menciptakan Yayasan Kopra untuk kesehatan dan pendidikan dan sekitarnya dengan mitra waktu dengan UNICEF adalah pertemuan dengan putri pembantu rumah tangga. Kami berdua diberi kesempatan yang sama dan saya ingin menekankan ini. Saya ingin menekankan bahwa karena saya kalian semua jangan berpikir banyak orang mungkin mengerti bahwa menjadi setara itu sangat normal. Tetapi dari mana saya yang berasal dari India dan banyak negara berkembang di sekitarnya, dunia lebih sering daripada ini. Ini adalah pengecualian. Itu sebenarnya hak istimewa saya, pengalaman pertama saya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan marak mendatang. Usia yang sangat muda saya dibesarkan di keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat amat filantropis yang terus-menerus mengingatkan saya dan saudara saya betapa beruntungnya kita dan bagaimana memberi kembali kepada mereka yang kurang beruntung. Kurang beruntung bukanlah pilihan, itu adalah cara hidup sederhana saya. Saya berusia 7 tahun atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai membawa saya pada kunjungan klinik perjalanan untuk mengembangkan masyarakat sekitar dan desa di sekitar kota tempat kami tinggal. Di Verily, kami dibawa ke dalam ambulans ini, dan akankah orang tua saya memberikan perawatan medis gratis untuk orang yang tidak mampu membayar? Pekerjaan saya di usia 8 adalah asisten apoteker, jadi saya akan menghitung semuanya, obat-obatan, memasukkannya ke dalam amplop, dan berikan kepada pasien, dan saya benar-benar berada di ruangan ini. Saya merasakan bahwa saya harus mempunyai sisi sosial untuk menjadi suara bagi orang-orang yang tidak dapat bersuara di luar sana. Setiap wanita yang berada di ruang ini yang menjadi perempuan hebat dalam mempergunakan platformnya, dalam mempergunakan suaranya untuk berkontribusi untuk mengubah ini semua. Dan ini bahkan tidak kehilangan satu, karena generasi itu akan ada selamanya dalam hidup kita.
Dan saya amat sangat berterima kasih bahwa dengan keberanian Anda semua, maka kita semua bisa berada di sini. Kita harus tetap terus berjalan dan juga kita harus tetap bekerja, kita harus tetap berjuang. Dan terima kasih. Beautiful. Beautiful. A 9-letter word. 4 syllables that each and every one of us has been taught to aspire towards. Something that we strive to achieve for every minute of every day. Well, I have some questions. Maybe you can help me answer them. As a society, how exactly do we go about the business of defining beauty? B-E-A-U-T-I-F-U-L, cantik. Sebuah kata dengan 9 huruf, 4 suku kata, yang masing-masing dari kita telah diajarkan untuk memiliki keinginan menjadi cantik. Sesuatu yang kita usahakan agar tercapai setiap menit, setiap hari. Baik, saya punya beberapa pertanyaan, mungkin kalian dapat membantu saya untuk menjawabnya. Sebagai masyarakat, bagaimana tepatnya kita mendefinisikan kecantikan? Is it an entirely arbitrary process? Do we have a system, a specific criteria to be met? Who on earth holds the power to dictate when and how this all-powerful word may be applied? Well, Plato once famously said that beauty is in the eye of the beholder. I'm sure we've all heard it. A quote filled with good intent, yet ever as misleading. Apakah itu proses yang semudah sewenang-wenang? Apakah kita memiliki sistem dengan kriteria khusus yang harus dipenuhi? Siapa yang memegang kekuasaan untuk mendikte kapan dan bagaimana kata yang sangat kuat ini dapat diterapkan? Plato pernah berkata bahwa kecantikan itu ada di mata yang melihatnya. Saya yakin kita semua pernah mendengarnya. Kutipan yang diisi dengan niat baik namun terkadang menyesatkan. Because if it were true, then it wouldn't be only 4% of the women alive today who would consider themselves beautiful. If it were true, then the fashion and makeup industry wouldn't be able to prey on the insecurities of young men and women for profit. I mean, a multi-trillion-dollar industry built entirely upon the ideas of exclusivity and separation, on the concept of us versus them, wouldn't survive and thrive the way it does in a world where these words rang true. Karena jika itu benar, maka tidak hanya 4% wanita yang hidup hari ini yang akan menganggap diri mereka cantik. Jika itu benar, maka industri fashion dan riasan wajah tidak akan bisa memangsa kegelisahan pria dan wanita muda untuk mendapatkan keuntungan. Maksud saya industri multi-triliun dolar yang dibangun sepenuhnya di atas gagasan eksklusivitas dan pemisahan pada konsep kita versus mereka tidak akan bertahan dan berkembang seperti yang terjadi di dunia ini di mana kata-kata ini terbukti benar. The global beauty industry is worth approximately $511 billion. That's a big number. The global education industry is only worth $5,449 million. This means that every year, more money is spent on fashion and makeup than on educating the minds of tomorrow. That we deem physical appearance to be more important than even the most basic of competency. Far beyond the industry itself, prominent issues such as bullying and self-hatred stem from the promotion of these hateful and degrading ideologies. Industri kecantikan global bernilai sekitar $511 miliar, itu jumlah yang besar. Industri pendidikan global hanya bernilai $5.449 juta. Ini berarti bahwa setiap tahun lebih banyak uang dihabiskan untuk fashion dan riasan daripada untuk mendidik akal bagi masa depan.
yang kita anggap penampilan fisik lebih penting daripada kompetensi paling dasar. Jauh di luar industri itu sendiri, masalah utama seperti intimidasi dan kebencian diri berasal dari promosi ideologi yang penuh kebencian dan merendahkan ini. Don't believe me? When you woke up this morning, got dressed, looked in the mirror, did you think you looked beautiful? Did you poke and prod at every little thing that they might notice? Did you count all the unflattering angles that they might happen to see? Maybe not today, but what about this week? This month? I hope you understand that I must disagree with Plato when I say that all of us have been brought up in a society that does not allow for any difference of opinion when defining beauty. Tidak percaya pada saya? Ketika kalian bangun pagi ini, berpakaian melihat ke cermin, apakah menurut kalian terlihat cantik? Apakah Anda memeriksa dengan teliti setiap hal kecil yang mungkin mereka perhatikan? Apakah kalian menghitung semua sudut tidak menarik yang mungkin mereka lihat? Mungkin tidak hari ini, tapi bagaimana dengan minggu ini, bulan ini? Saya harap kalian mengerti bahwa saya harus tidak setuju dengan Plato ketika saya mengatakan bahwa kita semua telah dibesarkan dalam masyarakat yang tidak mengizinkan perbedaan pendapat ketika mendefinisikan kecantikan dengan baik. Well, why don't we look for an alternative definition for the same? I'm sure we're all up to the task. Beauty is a combination of unique features in any shape, form, color, or size you could imagine that is pleasing to the aesthetic senses. See, I like this definition far more because it showcases our greatest defense towards discrimination, inclusivity. Mengapa kita tidak mencari definisi alternatif untuk hal yang sama? Saya yakin kita semua bisa melakukannya. Kecantikan adalah kombinasi fitur unik dalam bentuk apapun, bentuk warna, atau ukuran yang dapat kalian bayangkan, yang menyenangkan bagi indera estetika. Saya lebih menyukai definisi ini karena menunjukkan pertahanan terbesar kita terhadap diskriminasi, inklusivitas. The simple representation of features not usually portrayed in the media could be the key to dismantling the repressive systems currently in place and enable the building of new and modern ways of thinking. But hitting closer to home, the little things make a huge difference. Include a figure that you wouldn't usually consider your next art class. Compliment a stranger on something that some may find unusual. But more importantly, do it for yourself. Representasi sederhana dari fitur-fitur yang biasanya tidak digambarkan di media dapat menjadi kunci untuk membongkar sistem represif yang ada saat ini dan memungkinkan untuk membuat cara berpikir yang baru dan modern, lebih dekat pada dasar. Hal-hal kecil membuat perbedaan besar, termasuk sosok yang kalian biasanya tidak akan anggap sebagai kelas seni berikutnya. Memuji orang asing terhadap suatu hal yang mungkin dianggap tidak biasa, tetapi yang lebih penting adalah lakukan untuk diri sendiri. Put on an outfit and skip the poking and the prodding. Wear some makeup and don't count the angles. Redefine your beauty on your own terms. Because while I may not have all the answers, I can tell you this. Beauty is only ever meaningful when it is self-realized. So, in any way you can, I encourage you to see the world around you from a different perspective and appreciate those living in it. As I conclude, and in case you forgot, dear young boy and dear young girl, you are beautiful. Thank you. Mengenakan pakaian dan lewatkan pemeriksaan detailnya. Pakailah riasan dan jangan hitung sudutnya. Definisikan ulang kecantikan kalian menurut istilah kalian sendiri, karena walaupun saya mungkin tidak memiliki semua jawaban, saya dapat memberitahu Anda bahwa kecantikan ini hanya bermakna ketika didasari oleh diri sendiri. Sehingga dengan cara apapun, kalian dapat mendorong diri sendiri untuk melihat dunia di sekitar kalian dari perspektif yang berbeda. Dan hargai mereka yang hidup di dalamnya seperti yang saya simpulkan. Dan jika kalian lupa,
Wahai para laki-laki dan perempuan muda, kalian cantik. Terima kasih. Yang mulia, sejak pertemuan kita terakhir 6 bulan yang lalu, belum ada tanda-tanda pandemi akan segera berakhir. Dr. Tedros, Dirjen WHO menyampaikan bahwa pada tahun kedua pandemi, dampaknya bisa jauh lebih mematikan dibanding tahun pertama. Your Excellency, since our last meeting 6 months ago, there has been no sign that the COVID-19 pandemic will end soon. Dr. Tedros, the Director General of the World Health Organization, said that in the second year of the pandemic, the impact could be much more deadly than the first year. Perkembangan varian-varian baru virus COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi dunia. Selain itu, disparitas atau kesenjangan global atas akses vaksin masih lebar. Di saat beberapa negara telah mulai memvaksinasi kelompok berisiko rendah, yaitu anak-anak dan usia belia, The development of new variants of COVID-19 is a challenge for the world. In addition, the global disparity or gap in vaccine access is still wide. While some countries have started to vaccinate low-risk groups that are children and young people. hanya 0,3% suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah. Kesenjangan itu sangat nyata ketika 83% dosis vaksin global sudah diterima negara kaya. Sementara negara berkembang hanya terima 17% untuk 47% populasi dunia. Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari COVID-19 jika semua negara juga telah pulih. Only 0.3% of vaccine supply for low-income countries. The gap is very real when 83% of global vaccine doses have been received by rich countries, while developing countries only receive 17% for 47% of world's population. I must remind again all of us that we will only truly recover and be safe from COVID-19 if all countries have also recovered. No one is safe until everyone is. Saat ini tantangan akses vaksin yang adil dan merata bagi semua masih sangat besar seperti masalah supply, pendanaan dan keengganan terhadap vaksin. Untuk itu, kita harus melakukan langkah-langkah nyata, yaitu No one is safe until everyone is. Currently, the challenges of access to vaccine that are fair and equitable for all are still very large, such as problems of supply, funding, and reluctance to vaccines. For that, we must take concrete steps, namely, dalam jangka pendek, kita harus mendorong lebih kuat lagi dosis sharing melalui skema COVAX Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipat gandakan, khususnya dalam mengatasi masalah rintangan supply. Dalam jangka menengah dan panjang, kita harus melipat gandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi. In the short term, we must encourage even stronger dosage sharing through the COVAX facility scheme. This is a form of solidarity that must be encouraged and multiplied, especially in overcoming the problem of supply constraints. In the medium and long term, we must double vaccine production to meet global needs and build health resilience.
For this reason, it is necessary to increase collective production capacity through technology transfer and investment. Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi ini. Tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif, sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai institusi keuangan dunia, akan sangat bergantung bagaimana kita secara bersama-sama dapat menangani pandemi ini. Oleh karena itu, negara anggota G20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. If the issue of vaccine production and distribution capacity is not immediately addressed, I'm afraid it will take us longer to finish this pandemic. The achievement of positive economic growth projection as conveyed by various world financial institutions will greatly depend on how together we can deal with this pandemic. Therefore, G20 member countries must provide support for increased production and equal access to vaccines for all countries. Dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan TRIPS waiver bagi pencegahan dan pengobatan COVID-19, termasuk untuk vaksin. Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor proposal TRIPS waiver tersebut. In this regard, Indonesia supports the proposed TRIPS waiver for the prevention and treatment of COVID-19. Including for vaccines, Indonesia has decided to become one of the co-sponsors of the TRIPS waiver proposal. Indonesia berharap agar negara anggota G20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama. Dan sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan. Para pemimpin negara G20 yang mulia, untuk menghadapi pandemi di masa depan, G20 harus menjadi bagian utama upaya membangun arsitektur ketahanan kesehatan global yang kokoh. Indonesia hopes that other G20 member countries can provide the same support, and as the largest vaccine producer in Southeast Asia, Indonesia is ready to become the right to increase vaccine production in the region. The honorable leaders of the G20 countries to deal with future pandemics, the G20 must be a major part of efforts to build a solid global health resilient architecture. Kerjasama global menjadi sebuah keniscayaan. Melalui komitmen politik yang solid, G20 perlu mendukung traktat kesiapan pandemi global dan penguatan peran sentral WHO. Global cooperation becomes a necessity through solid political commitment. The G20 needs to support the full Global Preparedness Treaty and strengthen the central role of World Health Organization. Tak kalah penting, negara-negara G20 harus menjadi katalisator ketahanan kesehatan kawasan melalui peningkatan sistem deteksi, peringatan dini, dan mekanisme berbagi informasi, serta dukungan pendekatan One Health. Equally important, the G20 countries must become a catalyst for regional health resilience through improving early warning detection systems and information sharing mechanisms, as well as supporting the One Health approach. Yang mulia, prinsip-prinsip dalam deklarasi Roma sangat penting untuk ketahanan kesehatan global kita. Namun, prinsip tersebut tidak akan berarti jika tidak diterapkan secara konkret. Implementasi adalah kunci, dan dunia hanya bisa pulih serta menjadi lebih kuat jika kita melakukannya bersama-sama. Recover together, recover stronger.
Terima kasih. Your Excellency, the principles in the Roma Declaration are critical to the resilience of our global health. However, the principle will be meaningless if it is not applied concretely. Implementation is key, and the world can only recover and become stronger if we do it together. Recover together, recover stronger. Thank you. Dan lembaga yaitu 449,6 triliun atau 43,6% dari total belanja kementerian lembaga. Belanja KL ini, kementerian lembaga ini melonjak 28,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini tumbuhnya udah sangat tinggi dan memang APBN menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang luar biasa. And the institution is 449.6 trillion or 43.6% from the total expenditure of the Ministry of Institutions. This KL expenditure or this Ministry of Institution soars to 28.3% compared to the previous year. So it's certainly solid, very high, and indeed the state's budget becomes the driving force for extraordinary economic recovery. Terutama pada semester 1 ini. Untuk belanja non-KL 346,7 triliun atau naik 8,9% dari tahun lalu. Untuk transfer ke daerah masih mengalami kendala. Terrealisasi 373,9 triliun atau kontraksi 6,8% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 400,9 triliun. Especially in this first semester, for the expenditure of non-KL, 346.7 trillion or up to 8.9% from last year. For transfer to regions, there are still obstacles. There are 373.9 trillion or a contraction of 6.8% compared to the last year, which reached 400.9 trillion. Ini pun sesudah ditransfer ternyata juga masih ada silpa atau berarti belum kemudian dipakai langsung oleh para pemerintah daerahnya. Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit 283,2 triliun atau 1,72%. Nah, dari pelaksanaan APBN semester 1 ini dengan berbagai pergerakan dan When it has already been transferred, it turns out that there are still silpa, or it means that the local governments have not used them directly. For the allocation of this semester, we experienced a deficit of 283.2 trillion or 1.72%. From the implementation of the national budget in this semester 1 with the various movements and perubahan yang sekarang ini terjadi terutama menyangkut peningkatan COVID yang kemudian dilakukannya kebijakan PPKM mikro darurat, maka APBN perlu meningkatkan lagi dukungannya bagi terutama program-program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Nah, untuk bidang kesehatan ini tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi. Changes that are currently taking place, especially regarding the increase of COVID that were followed by the implementation of the emergency micro PPKM or partial lockdown policy. So the national budget needs to increase its support, especially programs in health and social protection. For this health sector, in 2021 will increase again. Yaitu program di dalam pemulihan ekonomi dan penanganan COVID untuk pagu di bidang kesehatan akan mencapai 193,93 triliun. Ini naik dari yang kemarin kita telah sampaikan 172 triliun dan naik lagi jadi 182 dan sekarang naik ke 193. Namely,
the program in economic recovery, and the handling of COVID for the highest spending limit in the health sector will reach 193.93 trillion. This is an increase from what we conveyed yesterday, 172 trillion, and increased again to 182, and now it is up to 193. Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan, terutama untuk membiayai dari mulai diagnostik, testing, tracing, untuk biaya perawatan sekarang ini 236.340 pasien, untuk insentif kesehatan, tenaga kesehatan, santunan kematian, dan juga pembelian berbagai obat dan APD. So there has been a very high increase in the health sector, especially to finance the start of diagnostic, testing, tracing for current treatment costs for 236,340 patients for health consumptive, health workers, death compensation, and also the purchase of various drugs and personal protective equipment. My name is Audrey Valerie 044. My name is Rebecca Caroline Angelica 050. We will do consecutive interpretation of Singapore Prime Minister on latest COVID-19 speech. My fellow Singaporeans, local COVID-19 cases have increased sharply over the past few weeks. All of you are understandably anxious. Many have found it difficult to keep up with new policies and changes to measures. I understand your concerns and frustrations. Some ask, what happened to our plans to build a COVID-resilient nation? Rekan-rekan warga Singapura sekalian, kasus COVID-19 lokal telah meningkat tajam selama beberapa minggu terakhir. Anda semua dapat dimengerti cemas. Banyak yang merasa sulit untuk mengikuti kebijakan baru dan perubahan tindakan. Saya memahami kekhawatiran dan frustasi Anda. Ada yang bertanya, apa yang terjadi dengan rencana kita untuk membangun negara yang tahan COVID? Has the government changed its mind? Are we on track to reopening our society? Yet, others ask, why are there so many cases? Should we not be fully locking down now? These are all valid questions. Hence, I've decided to speak directly to you to explain our current situation and what. Apakah pemerintah berubah pikiran? Apakah kita berada di jalur untuk membuka kembali masyarakat kita? Namun yang lain bertanya, mengapa ada begitu banyak kasus? Haruskah kita tidak sepenuhnya lockdown sekarang? Ini semua adalah pertanyaan yang valid. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk berbicara langsung kepada Anda untuk menjelaskan situasi kita saat ini. What has changed? Our strategy for this phase of the pandemic and our path forward to a new normal. I want to share my thoughts and concerns with you because unity of purpose and hearts is crucial to get us through the next few months. Last year, at the start of the outbreak, we were dealing with an unknown disease. Globally, there was. Dan apa yang telah berubah? Strategi kita untuk fase pandemi ini dan jalan kita menuju normal baru. Saya ingin berbagi pemikiran dan keprihatinan saya dengan Anda sekalian. Karena kesatuan tujuan dan hati sangat penting untuk bawa kita melewati beberapa bulan ke depan. Tahun lalu, pada awal wabah, kita berhadapan dengan banyak penyakit yang tidak diketahui secara global. There was little scientific knowledge about COVID-19. Our own experience from SARS gave us some idea where to start.
As we learned more about the virus, we adjusted our strategy to the evolving situation. Our original approach was to do our utmost to prevent Singaporeans from being exposed to COVID-19. We tightened safe management measures, SMMs, as much as necessary. Hanya ada sedikit pengetahuan ilmiah tentang COVID-19. Pengalaman kami sendiri dari SARS memberi kami ide dari mana harus memulai. Saat kami belajar lebih banyak tentang virus, kami menyesuaikan strategi kami dengan situasi yang berkembang. Pendekatan awal kami adalah melakukan yang terbaik untuk mencegah warga Singapura terpapar COVID-19. Kami memperketat tindakan manajemen aman, SMM, sebanyak to bring cases down to a very low level. We judge this the best way to minimize serious illness and deaths. Zero COVID was the right strategy at that time. Our population was not yet vaccinated. People had little or no immunity against COVID-19. The consequences of catching the virus were serious. Yang diperlukan untuk menurunkan kasus ke tingkat yang sangat rendah. Kami menilai ini cara terbaik untuk meminimalkan penyakit serius dan kematian. Zero COVID adalah strategi yang tepat saat itu. Populasi kami belum divaksinasi. Orang-orang memiliki sedikit atau tidak memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Konsekuensi dari penangkapan virus itu serius. But because the virus was not so infectious then, our measures could work to break the chain of transmission. The strategy succeeded. We avoided the huge loss of lives that many countries saw. We have one of the lowest COVID death rates in the world. At the same time, we planned ahead and secured vaccine supplies. Vaccines were a game changer. Tetapi karena virusnya tidak begitu menular saat itu, tindakan kami dapat berhasil memutus rantai penularan. Strateginya berhasil. Kami menghindari hilangnya banyak nyawa yang disaksikan oleh banyak negara. Kami memiliki salah satu tingkat kematian COVID-19 terendah di dunia. Pada saat yang sama, kami merencanakan ke depannya dan mengamankan pasokan vaksin. Vaksin adalah pengubah permainan. A safety vest for each of us in this pandemic. Our national program to vaccinate everybody has been very successful. Thanks to your trust and cooperation, we now have one of the highest vaccination rates in the world, almost 85%. This has greatly enhanced our protection against the virus. Our data, as well as data from around the world, clearly show that vaccination rompi keselamatan untuk kita masing-masing dalam pandemi ini. Program nasional kita untuk memvaksinasi semua orang telah sangat berhasil. Berkat kepercayaan dan kerjasama Anda, kita sekarang memiliki salah satu tingkat vaksinasi tertinggi di dunia, hampir 85%. Ini telah sangat meningkatkan perlindungan kita terhadap virus. Data kita, serta dari seluruh dunia, dengan jelas menunjukkan bahwa vaksin vaccination sharply reduces the risk of serious illness. The vast majority of local cases, more than 98%, have mild or no symptoms. Only 2% or less developed more serious illnesses. Of these, 0.2% died or needed ICU treatment, just 2 out of every 1,000 cases. The rest of the serious cases have needed secara tajam mengurangi resiko penyakit serius. Sebagian besar kasus lokal, lebih dari 98%, memiliki gejala ringan atau tanpa gejala. Hanya 2% atau kurang berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Dari jumlah tersebut, 0,2% meninggal atau membutuhkan perawatan ICU, hanya 2 dari setiap 1.000 kasus. Sisanya membutuhkan. That's all from our interpreting for today. Thank you for watching. Thank you.
Saat saya mengakhiri waktu saya di Gedung Putih, saya tidak dapat memikirkan pesan yang lebih baik untuk disampaikan pada para pemuda dalam sambutan resmi terakhir saya sebagai ibu negara. Jadi untuk semua anak muda di ruangan ini dan mereka yang menonton, ketahuilah bahwa negara ini milik Anda. Milik Anda semua. Dari setiap latar belakang dan latar belakang kehidupan, jika Anda atau orang tua Anda adalah imigran, ketahuilah bahwa Anda adalah bagian dari tradisi Amerika yang membanggakan. Perpaduan budaya, bakat, dan gagasan baru dari generasi ke generasi, itulah yang menjadikan kita negara terbesar di dunia. Jika keluarga Anda tidak punya banyak uang, saya ingin Anda ingat bahwa di negara ini, banyak orang, termasuk saya dan suami saya, kami mulai dari nol. Tetapi dengan bekerja keras dan pendidikan yang baik, segala sesuatu mungkin bisa terjadi, bahkan menjadi presiden. Itulah yang dimaksud dengan American Dream. Jadi anak muda di sini dan anak muda di luar sana, jangan pernah biarkan siapapun membuat Anda merasa tidak penting, atau Anda tidak memiliki tempat dalam cerita Amerika kami, karena Anda memilikinya. Dan Anda memiliki hak untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Tetapi saya juga ingin memperjelas, hak ini tidak hanya diserahkan kepada Anda. Hak ini harus diperoleh setiap hari. Anda tidak dapat mengambil kebebasan Anda begitu saja. Sama seperti generasi yang telah datang sebelum Anda harus melakukan bagian Anda untuk mempertahankan dan melindungi kebebasan itu. Dan itu dimulai sekarang ketika Anda masih muda. Dan ketika Anda menghadapi rintangan, karena saya jamin Anda akan melakukannya, dan banyak dari Anda sudah mengalaminya. Ketika Anda sedang berjuang, dan Anda mulai berpikir untuk menyerah, saya ingin Anda mengingat sesuatu yang telah saya dan suami bicarakan sejak kami pertama kali memulai perjalanan ini hampir 1 dekade. Sesuatu yang telah membawa kami melewati setiap momen di Gedung Putih dan setiap momen dalam hidup kami. Dan itulah kekuatan harapan. Keyakinan bahwa sesuatu yang lebih baik selalu mungkin terjadi jika Anda mau bekerja untuk itu dan berjuang untuk itu. I think that's all, and the next part will be continued by my friend Nita. Thank you. Keyakinan mendasar kita pada kekuatan harapanlah yang telah memungkinkan kita untuk naik di atas keraguan dan perpecahan, dari kemarahan dan ketakutan yang telah kita hadapi dalam hidup kita sendiri dan dalam kehidupan negara ini. Harapan kita adalah jika kita bekerja cukup keras dan percaya pada diri sendiri, maka kita bisa menjadi apapun yang kita impikan, terlepas dari batasan yang mungkin diberikan orang lain pada kita. Harapannya adalah ketika orang melihat kita apa adanya, mungkin saja mereka juga akan terinspirasi untuk meningkatkan kemungkinan diri mereka. Itu harapan rakyat seperti ayah saya yang bangun setiap hari untuk melakukan pekerjaannya di pabrik air di kota, berharap agar kelak anak-anaknya bisa kuliah dan mendapat kesempatan yang tidak pernah ia impikan. Itulah jenis harapan yang kita semua, politisi, orang tua, pengkhotbah, kita semua perlu sediakan untuk kaum muda kita. Karena itulah yang membuat negara ini maju setiap hari. Harapan kami untuk ke depan dan kerja keras yang diharapkan dapat menginspirasi. Jadi, itulah pesan terakhir saya sebagai ibu negara. Sederhana. Saya ingin kaum muda kita tahu bahwa mereka penting, bahwa mereka milik kita. Jadi jangan takut. Apa kalian mendengar saya, anak muda? Jangan takut, fokuslah. Bertekadlah. Berharaplah. Berdayakan diri. Berdayakan diri dengan pendidikan yang baik. Lalu keluarlah dan gunakan pendidikan itu untuk membangun negara yang sesuai dengan janji Anda yang tak terbatas. Pimpin dengan memberi contoh dan harapan. Jangan pernah takut.
Jadi, saya ingin menutup hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas semua yang kalian lakukan untuk anak-anak kita dan untuk negara kita. Menjadi ibu negara adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Dan saya harap saya telah membuat kalian bangga. Thank you very much for watching. Thank you very much. Thank you so much. Terima kasih banyak. Well, I'm so grateful Saya sangat bersyukur to be a bisa recipient menerima of this award, penghargaan to be ini keeping such untuk tetap menjaga extraordinary company. perusahaan menjadi luar biasa. I first of all want to thank Pertama-tama, all of you who saya are ingin involved mengucapkan terima kasih in making kepada this kalian possible. semua yang But terlibat dalam mewujudkan ini. the main thing that I want to do Tapi here hal is to utama yang just ingin say saya how I'm lakukan inspired adalah by mengatakan the young bagaimana people saya who are terinspirasi represented. oleh Because I anak-anak think muda that's yang the ada di purpose, sini. ultimately, Karena of saya this pikir itulah foundation. tujuan And I utama want to tell dari just a brief yayasan ini. story because Saya ingin menceritakan sebuah Archbishop cerita singkat Tutu is here, karena one Archbishop of Tutu my ada di heroes. sini, salah satu And pahlawan let you saya, know where I dan was when I memberitahu was Anda about your age. di mana saya saat saya I'm ada. really dating myself now. Aku benar-benar Although mari I'm kerja also dengan dating diriku the sendiri Archbishop sekarang. because Meskipun saya juga bertaruh dengan back Archbishop, in karena pada tahun 1979, 1979, I was a freshman in saya college adalah mahasiswa baru at Occidental di College perguruan tinggi in Occidental California. di California. And I had had a somewhat rocky Saya memiliki masa muda youth and dan masa remaja teenage years. yang tidak My mulus. father wasn't at home. Ayah saya tidak ada. I was growing up partly with my Saya tumbuh grandparents in dengan high kakek school. nenek saya I di got sekolah in menengah. trouble occasionally. Saya terkadang It was terlibat masalah. what my mother called a good Itulah time yang Charlie. ibu saya sebut sebagai Meaning I wasn't waktu really yang baik serious in Charlie. terms of my studies, Artinya in saya terms tidak of terlalu serius dalam studi saya, I had dalam some pekerjaan awareness saya. of the world around me. Saya memiliki I had beberapa some kesadaran sense of tentang dunia sekitar injustice, saya, beberapa unfairness, but it ketidakadilan, wasn't tapi finally itu home, bukan it wasn't akhir. well developed. Itu tidak berkembang dengan And I baik. remember in 1979 Pada arriving as a tahun freshman 1979, doing saya what ingat, freshmen do, saya sebagai mahasiswa baru melakukan apa yang trying to mahasiswa baru figure out what lakukan, courses mencoba mencari are, tahu kursus trying to apa dan change your mencoba study habits, mengubah trying to kebiasaan identify belajar that food in the cafeteria, dan what it mencoba is. mengidentifikasi tentang makanan di kafetaria apa artinya. And we were visited on campus Dan by kampus kami dikunjungi a couple of oleh gentlemen from beberapa South Africa pria dari Afrika who were Selatan representatives of the ANC yang merupakan perwakilan dari ANC 1979-1980. pada tahun 1979 sampai 1980. They spoke about Mereka their berbicara efforts to overcome tentang upaya apartheid. mereka untuk mengatasi And apartheid. for about an hour, Dan selama sekitar 1 myself and a jam, group of students saya dan sekelompok siswa listened to these young men mendengarkan who para were not pemuda much older than ini we yang were. tidak jauh lebih tua dari Describe kami. the extraordinary Mereka struggles they menggambarkan perjuangan luar biasa yang mereka the alami, sacrifices that were being made, pengorbanan yang dilakukan, people who were enduring jail and orang-orang yang torture and dipenjara beatings dan mengalami penyiksaan, because they had pemukulan, a sense that karena mereka merasa bahwa somehow, entah bagaimana, some way dengan cara apapun, justice would prevail. keadilan akan menang. And that brief Dan meeting, I think, pertemuan in some singkat ways itu changed saya my life. pikir dalam beberapa hal Because mengubah hidup what saya, it karena told me, yang first of pertama all, kali was that dikatakan ordinary kepada people saya can do adalah bahwa extraordinary orang things biasa when they're dapat given melakukan opportunity. hal-hal luar biasa ketika mereka We diberi sometimes kesempatan. think that our Terkadang kita leaders have berpikir to bahwa be pemimpin harus memiliki gelar yang have fancy bagus, degrees or atau well-educated or berpendidikan some tinggi, public atau office memiliki somewhere. jabatan di suatu daerah. These young men had Para none pemuda of ini those tidak things. memiliki hal-hal But what tersebut. they possessed Namun yang was mereka miliki adalah a anger over kemarahan injustice atas that they were able ketidakadilan to channel in a yang mampu constructive, mereka salurkan positive way. secara positif dan And I thought to konstruktif. myself Dan saya berpikir pada that diri sendiri they gave me some bahwa sense mereka memberi of saya the beberapa direction that arah my tentang life hidup saya. might go. And so I became active Maka saya in the menjadi aktif anti-apartheid dalam movement gerakan anti-apartheid di campuses. And kampus-kampus. I'm not sure we were particularly effective, as Dan I saya recall. tidak yakin kami sangat Occidental efektif College karena saya continued ingat to refuse to Occidental College divest terus menolak untuk despite the various melakukan protests that we divestasi. organized as Terlepas students. dari I beberapa transferred to protes yang kami Columbia and there was selenggarakan, similar resistance saya on dipindahkan ke Columbia's Columbia campus. dan ada But over perlawanan time, serupa I di like to think kampus that Columbia. I was part of Tapi that sering waktu mosaic saya ingin berpikir bahwa that saya adalah applied bagian pressure and dari ultimately mosaik yang helped menerapkan tekanan those in dan South pada Africa akhirnya membantu achieve mereka di the Afrika Selatan extraordinary liberation mencapai pembebasan that I luar would witness biasa yang akan saya
saksikan hampir 10 tahun kemudian sebagai tuntutan hukum. Dan saya ingat gambaran Nelson Mandela
berjalan keluar dari penjara dan memahami bahwa momen penting dalam sejarah telah terjadi, dan bahwa perjalanan panjang Mandela menuju kebebasan bukanlah satu-satunya tetapi merupakan bagian dari ribuan langkah kaki dari jutaan langkah orang di seluruh dunia. Dan saya menelusuri kembali, saya terlibat dalam politik hingga saat itu, karena sebagai konsekuensi dari pengorganisasian di kampus, saya menjadi community organizer. Sebagai konsekuensi dari community organizer, setelah kembali ke sekolah hukum, saya menjadi pengacara hak-hak sipil. Sebagai konsekuensi menjadi pengacara hak-hak sipil, saya masuk legislatif negara bagian dan sekarang saya berdiri di hadapan Anda sebagai senator Amerika Serikat dan sebagai calon presiden. The primary message I guess I have in receiving this award is that all of you represent enormous potential and enormous possibility for change. Kemungkinan yang sangat besar untuk perubahan. We all know that injustice still Karena exists. kita semua tahu bahwa ketidakadilan masih ada. Itu hanya ada di sini, di Amerika Serikat, di setiap lingkungan miskin, di setiap kota pedalaman, dan juga di setiap komunitas pedesaan di seluruh negeri. Young people's lives are filled with sadness and desperation and anarchy and chaos, and obviously all around the world. Dan jelas di seluruh dunia kita melihat those same symptoms of gejala hopelessness keputusasaan yang sama terwujud in places like Darfur, di tempat-tempat seperti Darfur, tempat-tempat seperti Timur Tengah, that too often are forgotten about and not written about until they flare up. dan juga tempat-tempat yang tidak terlalu sering dilupakan dan tidak tertulis sampai mereka meledak dalam tragedi. On the brink of doing extraordinary things and decide to channel that talent Untuk and melakukan that hal-hal yang luar energy biasa, memutuskan and untuk menyalurkan bakat dan imagination, energi itu, to figure dan out how imajinasi do you itu untuk mencari tahu bagaimana Anda menggerakkan process proses. along for a Itu better untuk history. sejarah yang How lebih do you baik. put your shoulder Anda against tahu the wheel, bagaimana Anda move meletakkan that bahu boulder Anda up ke roda dan memindahkan I'm batu itu ke atas absolutely bukit. confident that if all of you take up that challenge, the world is waiting for you, ready to be changed. Because I think we live in this moment in history right now where Karena saya pikir kita hidup di hunger for saat change, ini the hunger di for dalam something new, sejarah the sekarang desire di to break mana out of ada rasa lapar ordinary, akan perubahan, self-interested, rasa petty, lapar akan sesuatu yang trivial baru, keinginan untuk keluar dari yang is- biasa, is kepentingan diri sendiri terhadap pedih, And dan hal-hal waiting for sepele you. yang ada di So I mana-mana. hope that as you see Dan the mereka semua recipients of this menunggumu. award, you recognize that Saat Anda melihat para penerima penghargaan ini, it's actually more of a tool to give sebuah you a alat little untuk memberi spark Anda and sedikit drive you percikan dan in mengarahkan the Anda ke wonderful directions arah that yang I hope indah your yang lives saya take, harap in the hidup years to Anda come. So thank you ambil very di much. tahun-tahun mendatang. Jadi, terima kasih banyak. Hadirin sekalian yang saya hormati. The Honorable Ladies and Gentlemen, Hari ini saya berdiri di mimbar yang mulia ini today I stand in this noble dengan pulpit 1000 perasaan yang sulit saya lukiskan. with 1,000 feelings that are Sudah dapat difficult for me to dipastikan describe. inilah terakhir kalinya It is certain that it is the last saya time berpidato di tempat yang terhormat I will give a ini speech in this sebagai noble place Presiden Republik Indonesia. as the President of Republic of Walaupun Indonesia. ini adalah pidato yang ke-10, Even though this is the perasaan 10th saya speech, sebenarnya sama my feelings are actually waktu still the pertama same. kali berdiri di sini tahun 2005. When it was first Penuh semangat established dan here in tekad 2005, untuk berbuat yang terbaik full dan of memberikan enthusiasm segalanya and kepada bangsa determination dan to do the negara. best thing Dalam to the 10 nation tahun and state. terakhir, saya telah In the last mencoba 10 years, mendedikasikan seluruh jiwa I dan have raga tried to dedicate untuk myself to Indonesia. Indonesia. Terlepas dari berbagai cobaan, Despite the krisis, dan crisis tantangan, and challenges, saya ulangi, cobaan, I krisis, dan repeat, tantangan yang despite saya the alami, crisis and tidak pernah challenges, ada satu menit pun saya merasa pesimis there has never terhadap been a masa minute depan I have felt Indonesia. pessimist about Indonesia's future. Saya tidak selangi. Dan tidak pernah satu menit pun saya merasa tergoda
untuk melanggar sumpah jabatan dan amanah rakyat And there has never been a minute have I been tempted to violate the oath of office that I emanated to the people to me as the President of Indonesia. bukanlah kepada parlemen Responsibility in the end is not for a political party, not a parliament or the government or a group, but to the Republic, to the Indonesian kepada saya, kepada sejarah, who have put their trust in me, to history, and of course to God dalam Almighty. kesempatan ini On this occasion, ada beberapa refleksi pribadi yang ingin saya there sampaikan are several personal reflections that I would like to convey before this noble assembly and also to the people of Indonesia. Jangan pernah lupa First, bahwa yang paling penting kita bangun adalah never forget the most important thing we build is a democratic system, a politics system, and an economic demokrasi system. kita tidak boleh bergantung pada Our figur democracy seseorang, should not depend on namun figure harus or for bergantung person, pada lembaga, but must depend on institution, regulation, on laws and norms. sejarah mengajarkan kita History selama teaches sistem itu kuat, as long as the system is negara strong, akan kuat, then the rakyat state will be akan strong. kuat. Thank you. But if the system is weak and fragile, our democracy dan will mengalami turn to kemunduran. instability and Kedua, experience deterioration. kita harus menjaga Secondly, keindonesiaan we must kita. maintain our Indonesian Perjuangan culture. kita di abad ke-21 Our tidak struggle in lagi the menjaga 21st century kemerdekaan, is no longer namun maintaining menjaga independence, keindonesiaan. but also maintaining Tidak ada Indonesian gunanya culture. kita menjadi It semakin is makmur dan useless that modern, we are becoming namun prosperous and kehilangan modern yang amat while we fundamental have dan lost the terbaik most dari fundamental bangsa kita, and the best of our Pancasila. nation, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan, the spirit of toleransi, unity, kesantunan, tolerance, pluralisme dan kemanusiaan. pluralism, and humanity. Jika para pendiri bangsa dulu If the founding mempertahankan fathers of the kemerdekaan sampai nation titik darah used to defend penghabisan, independence to bagi the last generasi drop of kita blood, kini for Indonesia now, our adalah generation, yang harus it is kita Indonesian culture pertahankan that we must mati-matian. defend to death. Karena itu pulalah, Because pemerintah dengan that tegas is why menolak penyebaran the government paham firmly sesat rejects the ISIS spread di tanah air. of heretical beliefs. Karena sangat bertentangan Is dan bahkan ISIS in berbahaya Indonesia? bagi Because it dan is very tidak contradictory para and pemimpin even di seluruh dangerous for tanah our air saya minta untuk tegas identity. mengambil sikap Leaders mengenai throughout the tantangan country, ini. Ini I adalah ask you to ujian take a bagi firm stand kebangsaan on this kita, challenge. bagi This is a test for keindonesiaan our kita. nationality, Indonesia adalah for our negara Indonesia. berketuhanan, Indonesia is a bukan country negara with the agama. sovereignty, not a religious state. Thirdly, Kita semua mempunyai tanggung jawab untuk we all mencegah have a agar responsibility sampai to prevent, mohon maaf, I repeat, agar sorry, jangan sampai demokrasi so kita that our menjadi democracy will not become reformasi dimulai elitist. sebagai gerakan akar Reformation rumput, started as a sebagai grassroots ekspresi aspirasi movement, rakyat as an yang expression kemudian of people's dijelmakan dalam aspirations, sistem politik which was yang then sekarang kita transformed anut. into a political Alangkah system malangnya kalau that now demokrasi tersebut we dominated. akhirnya It kehilangan is such a jiwa shame that the kerakyatan fallen democration dan loses its kemudian civic soul panggung and politik later hanya on the didominasi political oleh stage segelintir it is elit only yang dominated berjiwa by a handful transaksional, elites who have apalagi bila transactional dicampur spirit, dengan let nasionalisme yang alone sempit. mixed with Kalau itu yang a terjadi, strong sense of nationalism. If that happened, then misfortunes would come back to our beloved country. We have to keep preserving so that the democracy gravity in Indonesia keeps revolving to the citizens. And the fourth or the last one, let us preserve our nation's positive and perspective momentum that we have worked really hard to get. After 69 years of victory, Indonesia has emerged into a big democracy with a strong economy, an international player that is respected, also with promising future. The world sees Indonesia not only as a fellow, but often as a positive referral, aside from all the problems that our country faced. We can prove it to the world that in Indonesia, democracy, Islam, and modernity can grow together. We can show them that conflict can be solved with peace and democratic. We can get up from any kind of crisis that attacked us in a row, and we can show them that a diverse nation like us can also be a harmonious nation. This is not my achievement, not even the government's achievement.
This is Indonesia's history achievement. It is a must for us to preserve the nation's momentum and level it up. Remember, the world is full of outstanding nations as models, but then they fall. Don't let that happen to our country. Ladies and gentlemen, it is a big honor for me to be the President of Indonesia. If you ask me what drive Jika Anda bertanya kepada saya apa mendorong pemikiran saya tentang pembangunan, it is inclusion. saya mengatakan itu adalah I have inklusi. to admit that I'm Saya mengakui bahwa obsessed with inclusion. saya terpikir dan inklusi. Inclusion, Inklusi adalah but yet konsep powerful, yang sederhana namun kuat secara moral, morally benar dan right, cerdas secara ekonomi. smart. Let me explain when Izinkan economy saya grows menjelaskan without being ketika ekonomi tumbuh tanpa inklusif, to start with. dapat memulai dengan And rising income are angka not pertumbuhan dan peningkatan pendapatan but there is more to it. yang tidak merata, tetapi lebih dari itu, saya percaya Exclusive growth tumbuhan is eksklusif really like a poison. itu benar-benar It is deadly, but kills. seperti racun mematikan, tetapi membunuh perlahan. Is only a matter of when. Segalanya hanya masalah kapan dan bagaimana. Growth without inclusion, Tidak jika pertumbuhan tanpa inklusi, it's damage. Ngerekam sendiri berbahaya, It destroys kayak nanti ditempel gitu kecil di pojokan merusak kepercayaan kepemimpinan, society pas ngeditnya. because dan bahkan melemahkan masyarakat karena tidak ada komitmen dari masyarakat. my first hand in my own country. Dan saya telah melihat bahwa saat pertama kali di negara saya sendiri, 1980s, 1990s Indonesia kembali pada tahun 98 adalah was a poster 1990, anak poster untuk negara berkembang. up to 9% per annum. Kami tumbuh pada tingkat yang sangat kuat dan mengesankan hingga 9% per tahun. But the problem at that time Kemarin kemiskinan turun, tetapi masalahnya pada saat itu was ruling Presiden kami, Presiden Soeharto, in the authoritarian way. We memerintah dengan cara yang otoriter. there was no really check. Kita memiliki keperluan, tetapi tidak ada benar-benar, There is no tidak accountability. ada check dan balance. Suharto's main interest is actually the well-being of his family and a few friends who control almost the economy. So while the West, including the bank, at that time applauded him for his economic performance, the country actually rife with corruption, cronyism, nepotism, and dominated. Dan diminati oleh sistem ketakutan, jadi kita sudah cukup krisis keuangan tahun 1998. Cara menciptakan atau memicu gerakan mahasiswa kulit putih nasional, National-wide student kami movement. menyebutnya gerakan We call it the Reformasi movement. reformasi. At the University of Indonesia, Kami sebenarnya mengajar di Universitas Indonesia, demanding a change dan saya bergabung dengan mahasiswa menurut perubahan kami, until Suharto resigned. yaitu sampai Soeharto mengundurkan diri. So when the Arab Spring came to Middle East, Jadi ketika musim semi Arab di tahun 2010, the history of Indonesia is repeating itself. Poison of exclusion peristiwa itu kembali lagi, bring the society to the tipping pun point pengucilan yang akhirnya membawa masyarakat ke titik kritis. of this exclusion poison. Jadi apa saja tanda-tandanya? Live Racun pengecualian ini, with exclusion, you can easily jika Anda pernah hidup di masyarakat yang penuh dengan pengecualian, Anda dapat dengan mudah menjelaskan tanda-tanda ini prove your
bahwa you will not get tidak peduli seberapa kelas Anda mencoba meningkatkan hidup Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan yang memenuhi syarat. Hanya karena Anda tidak memiliki koneksi yang baik atau koneksi yang tepat. Dan jika Anda memulai bisnis, Anda tidak bisa mendapatkan kontrak yang baik karena Anda tidak membayar suap. Dan itu the few elite, powerful elite, they are only interested menyebabkan beberapa elit yang kuat, mereka hanya tertarik untuk melindungi kepentingan satu sama lain. Berdasar dari keluarga miskin, kemungkinan besar Anda akan tetap miskin. Ini semua gambaran betapa rusaknya rasa ekologi yang bisa mengubah masyarakat dari non-transparan to change the society from the non-transparent, non-participatory into an open, partisipasi menjadi adil, terbuka, dan inklusif yang merupakan benar-benar usaha yang besar tetapi padat. About the inclusion which is matter and there is a lot of evidence. Kita tahu banyak tentang inklusi yang penting dan ada banyak bukti. Seperti ada contohnya gender di banyak negara berkembang, baik negara yang berkembang maupun negara berpenghasilan tinggi. Anak perempuan dan para perempuan masih terkekang dan tidak bisa mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. From the decision-making process in their own family or even in the society. Dalam keluarga mereka sendiri atau bahkan dalam masyarakat. Of keeping girls and women behind. Dan alasan mereka untuk membiarkan para perempuan tetap terbelakang. Or in this case cannot even have dibalik tidak bisa bekerja. Up to 25% income loss in Middle East. And Memiliki usaha sendiri menyebabkan hilang pendapatan sebanyak 25% di Timur Tengah dan di Amerika Latin sebanyak 14%. On the other side, di lain sisi, the benefit of including girls manfaat masukkan anak, so perempuan, obvious. dan wanita sangat jelas. Give you an example. Saya akan memberi Anda contoh. When girls stay another Ketika anak year, perempuan tinggal setahun lagi di SMP, their income is going pendapatan to be mereka 25% nantinya higher. akan meningkat 25% lebih tinggi. Dan jika seorang ibu memiliki hak To inherit the family, untuk mewarisi hak harta keluarga, they will likely to spend twice as much for. mereka akan menghabiskan 2 kali lebih banyak So you can see the benefit is untuk not only pendidikan for putri that mereka, mother, sehingga akan Anda dapat melihat manfaat tidak hanya untuk ibu tersebut, tetapi untuk generasi women in their leadership. selanjutnya. They Dan are less perusahaan likely berikutnya, ketika mereka memiliki wanita di dalam kepemimpinannya, scandal. mereka cenderung tidak terlibat dalam penipuan dan skandal. Which country in the world Jadi biarkan saya bertanya kepada Anda, negara mana di dunia yang bisa mampu memajukan manfaat and economic sosial benefit? dan ekonomi ini? And this is also true Dan ini juga berlaku different other society untuk banyak masyarakat are lain marginalized yang because of berbeda their yang memang terpinggirkan. tribe, Karena their etnis mereka, nationality, suku mereka, kebangsaan mereka, their religion. atau bahkan agama mereka. You see that my experience Anda lihat bahwa pengalaman saya di negara saya sendiri, of exclusion Mutualand telah meninggalkan sebuah tanda tak terhapuskan way I think di about di jalan sejarah. I think this is my mother's fault. Saya berpikir tentang perkembangan pemikiran ini adalah kesalahan ibu saya. Had 10 children, Ibu saya memiliki 10 anak, 6 girls, 6 perempuan dan 4 laki-laki. I'm number 7. Saya nomor ke-7, Number 7 is like a dan down. nomor 7 seperti keledai. She was not only a very lovable and devoted Dia bukan hanya ibu dan istri yang sangat penyayang dan setia, PhD tetapi dia memiliki gelar PhD dalam pendidikan. Dan saya adalah seorang wanita pekerja yang sangat sukses. insisted
on all of us to Dia get bersikeras pada kita semua untuk mendapatkan pendidikan yang baik, anak perempuan dan laki-laki. Dan melihat most important is helping all of us yang paling penting adalah membantu kita semua the Indonesian strict untuk menavigasi norma gender yang ketat di Indonesia. Jadi ketika Anda tumbuh seperti saya, encourage you to do well. dan di mana keluarga Anda mendorong Anda untuk melakukannya dengan baik, dan menentang stereotip, Easily get Anda akan suspicious mudah curiga terhadap orang-orang people who yang justify membenarkan diskriminasi dan pengecualian. and you know based on the evidence Dan Anda tahu berdasarkan bukti country bahwa with this negara applying exclusion yang menerapkan pengecualian akan mereka pertahankan, while atau mereka menjadi lebih miskin. Sementara penyertaan sesama selalu bermanfaat dan tidak pernah menjadi penyebab. need to remember this Saya pikir kita semua perlu everything mengingat ini dalam segala hal be a yang kita student, lakukan. Menjadi pelajar dalam hidup berikutnya, as a policy maker, atau sebagai pembuat kebijakan, as a poverty fighter. dan sebagai pelindung puncak kemiskinan. Terima kasih.